lupa kepada Allah, dibuatnya lupa kepada dirinya, kata Allah, ulaika humul fasiqun. Bahasa kami di Panenggan, orang fasik itu orang gila. Barang gila. Kalau silanya awak ndak bapi matang sawah orang gila. Inyo gila na awak na disalahnya kalau melawan orang gila. Inyo lah jale gila yang lawan jo. Jadi orang nambana na salah. Kalau orang gila. Jadi kalau orang gila, yang pertama ndak bapi matang sawah dia. Ndak meminta lah utan dia. Punya inyo, punya orang punya inyo. Pokoknya nan halal dimakan, nan haram pun dimakan. Nan elok dimakan, nan buruk dimakan. Sama sesiang di malam itu orang gila. Jadi kalau kita sudah dibuat lupa oleh Allah terhadap diri kita, maka kita akan memperbuat tidak lagi berdasarkan akal sehat, hati nurani. Bahkan parahnya, kata Allah, afara'aitan nas manit takaza ilaha hawa. Orang yang seperti ini kalian akan lihat menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, jadi kalau orang sudah dibikin oleh Allah lupa diri, maka yang jadi Tuhan, yang diikuti, yang ditaati, yang disembah, apa namanya, jadi keinginan hawa nafsunya. Gitu. Ibaratkan hati kita itu gelas, maka ketika galeh itu diisi air penuh, air itu kita analogkan, kita selalu analog itu apa bahasa awaknya, persamaannya ya. Dengan zikir kita kepada Allah, maka tidak ada lagi bisa masuk ingatan-ingatan selain ingat kepada Allah. Ini akan mental itu apa? Ini akan tertolak, akan tertumpah keluar. Kadang-kadang mulai payah lah mencari karena lama basuh. Jadi mohon maaf. Musawan membasuh awaannya, tapi kalau tidak pas, mohon maaf. Jadi karena itu ketika isinya setengah, ya setengah lagi hawa nafsu. Bahkan kata Allah di dalam surat lain, kalau kita sudah dikuasai oleh setan, maka kita akan menjadi hizbus syaitan, pasukan setan, tentara setan. Di dalam surat Mujadalah ayat 9 balik, Allah firmankan, istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan. Bila setan telah menguasai mereka manusia, fa'ansahum zikrallah,
maka dia setan akan membuat manusia itu lupa kepada Allah. Kata Allah, ulaika hizbus syaitan. Orang yang dibuat setan lupa kepada Allah itu, maka dia akan menjadi pasukan setan. Pasukan itu kan yang diperintah-perintah, tentara. Akan menjadi tentara setan. Menjadi pasukan setan. Menjadi suruhan setan. Dan kita tahu setan itu selalu memerintahkan manusia anil faksai wal mungkari, berbuat keji dan berbuat melawan Allah, melawan hukum masyarakat, hukum negara. Jadi mungkar itu tidak saja mungkar kepada Allah, tapi juga mungkar hasil kesepakatan yang baik yang kita sepakati bersama. Jadi kalau kita lihat banyak manusia berperilaku bertentangan dengan yang dikehendaki Allah, dikehendaki oleh aturan bersama, maka dia pasti hizbus syaitan, menjadi tentara, pasukan, suruhan setan. Karena setan itu sudah bersumpah, Bapak Ibu. Di surat Al-A'raf ayat 6 balik, Allah katakan, qala fima aqwaitani, berkata iblis, karena engkau sudah mencap saya itu sesat, terkutuk, lalu dia bersumpah, la aqudanna lahum. Kalau Allah di dalam Al-Quran menggunakan huruf taukid, di situ ada huruf taukid lam, itu sesuatu itu pasti. La aqudanna lahum, pasti akan aku selewengkan, akan aku jerumuskan, akan aku belokkan, kata setan, siratalakal mustaqim, dari jalan engkau yang lurus Allah. Itu sumpah setan, sumpah iblis ke Allah. Dan Allah, ya silahkan, kata Allah. Jadi hikmahnya kita selalu zikir kepada Allah. Nanti baca rohnya hati waktu itu zikir, nanti kita jalan selanjutnya. Yang pertama, kita akan ditakuti oleh setan, ditakuti oleh iblis. Artinya kita akan dilindungi oleh Allah dari godaan, perintah, bisikan iblis dan setan. Iblis itu moyangnya, jadi Bapak Ibu, makhluk gaib itu secara spesies jenis hanya dua, malaikat dan jin. Jin yang pertama kali tidak mau ikut perintah Allah ketika Allah mengujinya, usjudu li adama fasajadu ila iblis. Maka di kelas jin itu yang enggak mau itulah kelompok iblis. Aba wastakbar, dia membantah dengan sombongnya. Jadi jin yang ingkar tadi pada awalnya itulah iblis.
Lalu iblis ini kelakuannya yang ingkar itu, ya, perilakunya, perangainya yang melawan Allah itulah, atau yang melawan kepada Allah, yang nggak mau ikut Allah, itulah namanya setan. Jadi setan itu perilaku. Maka setan itu bisa manusia, bisa jin, minal jinnati wan nas. Ya. Jadi setan itu bukan makhluk. Dia bisa nempel kepada jin. Jadi ada jin perangainya seperti iblis, ada manusia perangainya seperti iblis. Nah, minal jinnati wan nas. Ya. Bakok inyo bersumpah kemenyelewengan awak supaya nyo punya kawan nanti di neraka. Bapak Ibu, sejauh yang mau kaji ayat-ayat Al-Quran, di akhirat itu nanti ada 3 kategori manusia. Pertama yang langsung masuk surga. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Langsung masuk surga karena berat timbang amalan kebaikan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Yang kurang amal kebaikannya transit dulu, singgah dulu, mukim dulu di neraka. Lalu ada yang langsung wasikal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulum minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Nah, itu kelompok ndak percaya ke Tuhan, ndak percaya ke kiamat, ndak percaya kepada nabi, alias orang enggak beragama ataupun beragama tidak agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalau yang ini langsung ke neraka. Khalidina fiha, kekal. Insya Allah awak tak masuk yang terakhir kok. Tapi boleh jadi masuk nanti angka 2. Ya. Nah. Itu. Tentu kita baru tahu. Nah langsung. Nah, karena itu Umar katakan hasibu qabla antuha sabu. Hitung-hitunglah. Kira-kira kebaikan, ketaatan, ibadah kita lah banyak daripada kesalahan awak lu. Ya. Jadi itu hikmah pertama. Kita akan ditakuti oleh setan dan akan dilindungi oleh Allah dari pengaruh setan. Kalau hati kita selalu zikir kepada Allah. Yang kedua, kita akan bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 5.
Dialah Allah akan bersama kalian dimanapun kalian berada, kalau kalian selalu ingat. Kita bisa analogkan dengan kehidupan awak di dunia ini. Kalau awak selalu ingat kepada seseorang, seolah-olah seseorang itu ada selalu dekat awak, enggak? Tapi kalau kita jarang ingat, ini enggak ingat kawan awak, enggak ingat kenya. Sehingga kadang-kadang si anu lah enggak ada lah, si anu maga. Karena lalu lupa, enggak pernah mengingat, enggak pernah terjadi komunikasi. Jadi kalau kita jarang komunikasi kepada Allah, ya Allah akan lupakan kita juga. Jadi bisa kita analogkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, karena itulah agar kita selalu bersama Allah, selalulah ingat kepada Allah. Allah katakan tadi, fadkuruni askurkum. Ingatlah aku, zikir kepada aku akan zikir juga kepada kalian. Dan terakhir, di dunia, allazina amanu tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya tenang, hatinya sentosa, hatinya damai, hatinya bahagia bi zikrillah, dengan karena dia selalu zikir kepada Allah. Ala bi zikrillah, ketahuilah, risetlah, buktikanlah, praktekkanlah, cobalah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati akan selalu tenang. Ar-Ra'du ayat 28. Jadi kalau kita mau mendapatkan ketenangan hidup, karena sumber ketenangan itu adalah di hati. Dan hati yang selalu zikir itu dijamin oleh Allah akan memperoleh ketenangan. Jadi kalau awak galau suatu awak, pertanyakan kita tempo-tempo saya cuma ingat Allah, atau lain taruh menaruh seperti gambaran tadi, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selanjutnya di akhirat nanti, ketika tidak ada lagi perlindungan sebelum kita, jadi kita akan keluar dari masing-masing kubur kita, berjalan ke mahsyar sebelum menerima kitab kita masing-masing. Itu panasnya luar biasa. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang selalu zikir kepada Allah. Wa rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Orang yang selalu zikir kepada Allah sehingga kemudian membuat matanya, air matanya enggak sadar menetes karena takutnya dan cintanya kepada Allah. Maka orang itu, kata Allah melalui hadis qudsinya, akan dilindungi oleh Allah nanti di akhirat. Itulah beberapa keutamaan yang bisa kita peroleh kalau kita selalu zikir kepada Allah. Lalu bagaimana caranya kami melatih hati kami
supaya selalu zikir kepada Allah. Mau minum celudi. Cik-cik lai paten jo bahasa awaknya bo. Cik-cik. Lain tak sadu senan puro atau nan berbeda, lain cik-cik lai bejo. Lampai 41 tahun di Jakarta. Ya. Jadi lamo mairu ayah Citarum daripada ayah Peninggahan. Ayah betul ayah pun ayah. Baik. Apa caranya buya? Ada 5 paling tidak. Pertama, harus kita latihkan terus menerus, jangan pernah tinggalkan atau lupakan kecuali karena syar'i. Salat yang 40 rakaat. Mana 40? 7 baleh yang wajib, rawatib 10, sabalun subuh 2 rakaat, sabalun zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Salat sunat rawatib muakkad. Jadi ada qabla dan ba'da. Dan sabaleh tahajud dan witir, jadilah nyo ampe 10 rakaat. Jadi kalau kita melatihkan diri kita taruh menaruh seperti nala kapalo takambonga, kapalo 6, kalau waklah kapalo 6 ni dan 2 nak mulalo oleh KBKT. Itulah hikmahnya Tuhan berikan supaya kita tahajud. Supaya kita bertahajud, supaya kita zikir. Nah. Jadi jangan pernah lupakan dan tinggalkan salat yang 40 rakaat itu. Karena kata Allah, aqimis shalah, inna salata li zikri. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah untuk zikir kepadaku. Nah, supaya betul-betul bisa kita berkomunikasi dalam salat itu kan kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, jangan seperti awak berkomunikasi je orang mabuk, je orang bisu. Artinya yang kita baca tu awak sendiri tak tahu awak baca. Karena itu baraja taruih anak kita baca dalam salat itu kita paham. Itu ya, itu cara salah satu melatih kusuk. Kita hayati bacaan yang kita baca dalam salat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selalulah basahi lidah kita ini dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu inna nazzalnal dzikra innahu lahafizun, kata. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, nama lain dari Al-Quran, adalah untuk pengingat dan memberi peringatan.
Agar kita tahu lo anan dikecek Allah ke awak dalam Al-Quran itu. Anan disampaikan Allah oleh di dalam Al-Quran itu karena awak ndak ahli bahasa Arab, bacolah Al-Quran itu bersama terjemahannya atau artinya. Supaya berbeda awak nak baca Al-Quran dengan orang tak baca Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi ada pembeda. Karena kita tahu Allah ngecek nak awak. Kalau sekedar membaca itu kita tidak tahu, walaupun membaca saja dapat pahala 10 kebaikan. Tapi kalau kita tahu Allah menyampaikan ke awak, tentu akan menjadi resep dalam hati awak. Amat ada puluhan yang datang saja awak di Solok mah. Kadang-kadang tidak ada. Sama saja tidak ada satu pun. Nah, bakal menyentuh hati awak Al-Quran itu. Karena awak tidak jaleh Tuhan ngecek awak. Karena itu kini di akhir tahun 2023, mari kita berniat. Setelah itu berikhtiar melakukan. Setelah itu jihad sungguh-sungguh di tahun depan. Sehingga kalau ambo ditakdirkan masih ada hidup kemari, nah nantilah sadonan hadir tu lah menunjuk basolah lakatam dengan artinya berkali-kali. Jadi tahu awak Tuhan ngecek nak awak. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu Tuhan mengecek nak awak, tentu tidak akan membentuk. Karena informasi itu kan fungsinya untuk ngasih tahu. Awak tidak tahu isinya nanti sampean itu tidak akan tahu ada Tuhan mengecek nak awak. Tuhan melarang awak. Nah, mari ke depan agar hati kita bisa selalu ingat kepada Allah. Ketiga, kita jam 8 tadi janji selesai. Ketiga, hendaklah kita selalu melatihkan zikir, melafadzkan kalimah-kalimah zikir. Tapi bukan sekadar takaiko subhanallah, 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 subhanallah. Tapi harus bergetar ke hatinya seperti kata Al-Qur'an, innamal mu'minuna iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika dia zikir kepada Allah itu wajilat qulubuhum. Ada getaran dalam hatinya. Ada dua getaran Bapak Ibu. Getaran takut sehingga kita tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang tidak Allah sukai dan cintai. Jadi bukan sekedar tobat sama lado bila rawak habis itu bakal balik. Jadi zikir kita itu yang kita harus latihkan. Ketika mulut kita melafadzkan, lalu kemudian tangan kita menghitung, maka hati kita bergetar mengartikan atau ada rasa ketersamaan. Kalau sudah terus menerus itu kita lakukan, itu akan menjadi spontanitas istilahnya di dalam psikologi. Nah, karena itu harus berlatih. Dan berapa penelitian zikir yang baik itu talanga di telinga awak. Baca Al-Quran yang baik itu terdanga di telinga awak. Karena kita ketika membaca zikir dan ayat Allah itu bersuara, maka itu akan bisa menghidupkan sel-sel tubuh kita yang sudah mulai lemah dan mati.
Jadi makanya kalau kita selalu berzikir, kita akan sehat lahir batin. Secara lahirnya sel-sel kita akan bergetar, dia bangun, hidup. Nah, karena itu usahakan tadanga di telinga awak. Subhanallah. Subhanallah, bukan terkekok subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak ada mengarik hati itu. Dilatihkan. Sampai tadi iza zukirallah wajilat. Bergetar hati itu. Qulubuhum. Lalu nang kampe selalulah kita bersedekah, berinfak sesuai kemampuan, terus menerus, bukan hari ini agak 10.000, 10 hari kemudian tidak lain. Tiap hari walaupun 1.000. Karena ketika kita memberi itu kita ingat Allah. Nah, tanamkan ketika kita berinfak sedekah itu kita ingat Allah. Karena kata Allah di dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa mukhlifah. Apa yang kalian infakkan, sedekahkan, keluarkan dari harta kalian, sesuatu yang kalian keluarkan dari harta kalian, fahuwa mukhlifah, maka Allah akan ganti, kan dihindari dari bala, dari cobaan, dari malapetaka. Jadi kalau kita selalu bersedekah, maka kita akan terhindar dari bala, dari cobaan. Terakhir, selalulah bertadabur dengan diri kita dan alam. Perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di diri kita, perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di alam. Supaya kita kemudian ingat yang punya dan yang membuat perubahan itu. Umpamanya dulu baca Al-Quran masih jale, kini lah ndak jale lagi. Harus beberapa kadang juga. Itu ayat Allah yang harus kita baca. Jadi dengan kita selalu mentadaburi diri kita ayat-ayat kauniyah, maka kita akan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mari kita renungkan ancaman Allah ketika kita itu berpaling dari zikir kepada Allah kepada setan yang sudah menguasai kita tadi, sehingga kita menjadi hizbus syaitan. Apa kata Allah? Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling, lalai dari zikir, dari ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isatan danka. Di situ ada huruf taukid lagi, maka pasti baginya akan aku berikan ma'isatan danka, kehidupan yang sulit, kehidupan yang berat, kehidupan yang susah. Kehidupan yang berat dan susah itu bukan materi saja, tapi kehidupan yang berat dan susah itu
hati merasa barek. Banyakna piti, banyakna harato, tapi hati enggak tenang. Itu maisatan dangka yang diberikan oleh Allah kawan. Tingginya jabatan, banyakna pengaruh, tapi lalu harus pakai ube. Ya. Bersyukur awak nan hadir kau tidak masuk kategori itu. Tapi waspada. Waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan danka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan nanti di akhirat orang ganteng-ganteng, cantik-cantik, awak butuh. Karena itu surat Taha ayat 124. Taha 124.